Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala isanih. Wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada'a ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa qudwatina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah pemirsa channel Sahabat Genggam Quran dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat yang telah menjalankan puasa Ramadan di hari ketiga ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah mengantarkan kita dan mengabulkan doa kita dari bulan Rajab dan Sya'ban kemarin agar kita balighna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada Ramadan. Alhamdulillah kita sudah sampai dan sekarang sudah di hari yang ketiga ini dengan sehat ya, dengan taufik yang Allah berikan ya, petunjuk yang Allah berikan. Semoga kita bisa memaknai Ramadan 1447 Hijrah ini dengan Ramadan yang lebih baik ya dari hal yang sudah kita kerjakan di Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Baik, langsung saja kita akan melanjutkan daripada kajian kita. Kemarin kita sudah membahaskan majelis yang kedua ya, terkait dengan fadlu saum Ramadan, keutamaan puasa Ramadan. Poinnya adalah dua. Ramadan itu bisa menghapus dosa-dosa ya anak Adam yang mengerjakan puasa. Hadisnya sangat banyak dari riwayat Bukhari dan Muslim. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi ya. Jadi yang berpuasa Ramadan diampuni dosa-dosa yang telah lalu dengan dasar iman, ini perintah Allah, dan ihtisab mencari pahalanya. Dalam riwayat yang lain, man qoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa yang qiyam tarawih dengan dasar ini perintah dan ini mencari pahala wajah dan juga pahala Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lampau. Dan juga Ramadan itu Allah besarkan pahalanya ya, tidak dibatasi dengan angka-angka tertentu dan tidak bisa menjadi kafarah ya. Dan juga banyak sekali hadis yang lain, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu ka qiyamil lailah ya. Orang yang bisa sholat bersama imam tarawih ya, Allah akan berikan seolah dia dapat pahala sholat semalam suntuk dari maghrib sampai subuh, sholat terus menerus. Jadi orang Islam itu di akhir zaman umurnya pendek tapi banyak sekali akselerasi amal pahala ya. Pahalanya banyak diberikan. Ketika Allah timbang, kita langsung dapat bonus-bonus besar. Ini adalah keutamaan umat Muhammad yang umurnya pendek tapi banyak peluang ya, amal pahala yang dibesarkan ya. Jamaah rahmani wa rahmatullah, maka di majelis yang ketiga ini kita akan lanjutkan tentang hukum siam Ramadan. Bagaimana duduk perkara hukum puasa Ramadan dalam Islam. Maka dalil yang sudah kita sering lihat ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Nah di sini ayat ini banyak sekali kita dengar ya, ketika Ramadan kan sudah beratus-ratus kali ya, tapi kita tidak paham maknanya terkadang ya, secara fakta sejarah yang terjadi pada saat itu ya. Dalil yang lain juga, bil Islam ala khamsin ya, Islam dibangun atas 5 sendi rukun Islam ya. Ramadan diposisikan sebagai rukun yang keempat, meskipun di sini ada redaksi dari Bukhari Muslim, suami Ramadan diakhirkan, tapi wali Muslim ya, wali Muslim, riwayat Muslim diurutkan wasami Ramadan wa hajjil bait. Ini urutan yang pas ya, yang dipakai acuan sekarang. Kemudian wa asmal muslim ala fardiyati shaum Ramadan. Orang muslim sudah sepakat ya akan wajibnya puasa Ramadan. Ini ijma yang tidak bisa diganggu gugat ya, sudah qat'i, sudah memotong semua perselisihan, semuanya sepakat ya, qat'i. Dan ini perkara yang sudah maklum bersama. Maka barang siapa yang mengingkari ya akan kewajibannya, maka dia adalah jatuh pada kekufuran. Fal yustatab, dia diminta bertobat. Kalau dia nggak mempertobat, ini rukun Islam ini. Islam itu punya 5 tiang. Kalau dia nggak tegakkan akan runtuh. Iya. Maka kalau dia nggak mau, ya fa'in
Fa in taba wa aqarra bi wujubihi. Jika kalau dia tobat dan menetapkan kewajibannya ya aman dia. Tapi wa illa, maka hukum dalam Islam kalau ada khalifah syariat ditegakkan luar biasa. Kalau di zaman sahabat Abu Bakar ya nggak bayar zakat saja, ya itu diperangi, sama dengan kedudukan hukum Islam yang lain, ya kan? Yaitu kutila kafiran. Kalau dia tidak meyakini Ramadan sebagai kewajibannya, dia akan dibunuh, ya kutila. Dan hukumnya ketika dia meninggal kafir karena menyelisih ijma, ya menyelisih dan tidak mengerjakan perintah Allah sebagai rukun Islam, karena perintahnya kutiba ala, diwajibkan. Kalau dia meyakini tidak wajibnya Ramadan ya dalam keyakinan agamanya, ini bisa jatuh pada kekafiran dan akhirnya dia murtad dari Islam. Maka kalau dia sudah terhitung kafir dan murtad, dia tidak perlu dimandikan, ya tidak perlu diproseskan seperti orang Islam kematiannya, tidak perlu dikafani, mau langsung masukkan apa karung atau pakai jas, yang penting nggak usah dikafani sebagaimana orang Islam. Wala yusolli alaihi, dan tidak perlu disolatkan. Ini penting sekali ya. Kemudian ini wala yud'a lahu birrahmah, dan tidak perlu didoakan dia dengan doa rahmat untuk kematiannya. Wala yudfan fi maqabiril muslimin, tidak perlu dikuburkan di pengkuburan makam-makam orang Islam. Campurkan saja dengan kuburan orang-orang yang koruptor ya, atau orang-orang yang membunuh, minum khamar, ya, zina, campurkan saja karena dia bukan orang Islam yang harus dimuliakan. Ya. Dan juga kalaupun dia ini penulis kitab luar biasa ya. Wa inama yughfaru lahu ba'idan fi makanin, dan kalau bisa dia dikuburkan, ini orang sudah berani menantang perintah Allah, mengatakan Ramadan itu tidak wajib, maka kalaupun dia bisa dikuburkan, ya anjurannya jauhkan saja dari kuburan tempat yang bisa dekat sama manusia, jauhkan dari komunitas manusia, entah ditaruh di atas gunung ya, atau taruh di pantai selatan ya. Ya. Kenapa? Li'alla yu'di an-nas bi raihatihi wa yata'adha aluhu bi musyahadatihi. Tujuannya kenapa kok gambarnya begitu ekstrim ya? Begitu ekstrim ya. Ekstrim sekali ya. Di atas ekstrim ekstrim. Nah, kenapa? Karena agar tidak mengganggu manusia dengan baunya, maksudnya cerita kehidupannya yang busuk itu. Wa yata'adha aluhu bi musyahadatihi, dan akan mengganggu keluarganya ya. Mungkin anaknya, bapaknya dulu nggak puasa ya, suaminya dulu nggak puasa, atau pasangannya, istrinya nggak puasa, maka keluarganya akan merasa tersakiti ketika melihat kuburan itu ya, dikubur di makam masyarakat kita, maka jauhkan ya. Itu hal yang paling penting. Ini menunjukkan begitu beratnya orang yang tidak meyakini fardunya puasa Ramadan. Kemudian puasa Ramadan ini Allah wajibkan di tahun 2 Hijriah ya, dan Rasulullah di tahun 2 Hijriah itu berarti sampai beliau meninggal tahun 10 Hijriah, berarti Rasulullah sudah pernah berpuasa Ramadan sebanyak 9 kali. 2 Hijriah ya, kemudian 3 Hijriah, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 kali Rasulullah itu sempat berpuasa Ramadan. Mungkin masih banyak kita ya, tapi mungkin puasanya Rasulullah itu lebih berkelas ya, lebih banyak pahala yang beliau kumpulkan, maka Rasulullah akan menempati surga paling tinggi ya, yaitu di Firdaus sana. Kemudian hal yang penting tadi terkait dengan kewajiban puasa Ramadan ini ada beberapa fase. Yang pertama, wa kana fardhu shiyam ala marhalatani. Puasa Ramadan itu kalau dalam kitab ini disebutkan ada 3 marhalah ya, 3 fase. Kalau di tafsir saya lihat ada tadarutnya, itu pentahapannya ada 3 ya. Baina tahyir baina siyam wal it'am ma tafdil siyam alaihi, dan ta'yin asyam biduni tahyir, antara memilih ya boleh puasa boleh tidak, atau ya boleh memilih antara berpuasa ya bagi yang sebenarnya mampu tapi dia tidak
tidak ingin puasa zaman dulu boleh memilih. Kemudian sesudah itu Allah takyin siam, ya, Allah pastikan, Allah wajibkan puasa itu tanpa ada pilihan. Nah, keterangannya bagaimana? Kita lihat ya di dalam surat Al-Qur'an. Ya. Ya. Berikan. Jadi kalau kita mendengar ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Jadi ayat ini menjelaskan di tahun 2 Hijriah Rasulullah itu telah diwajibkan oleh para sahabat, ya, untuk apa? Untuk berpuasa. Dan kewajiban ini ternyata tidak sekedar membebani umat Islam saja. Jadi kita tidak perlu merasa sedih, terbebani, ya, iri orang umat yang lain kok nggak ada puasa. Ternyata umat yang lain itu sudah ada puasa. Di sini Allah gambarkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya. Sebagaimana telah diwajibkan umat-umat terdahulu. Yang kemarin di pertemuan kedua sudah saya sebutkan, dalam Tafsirul Katsir disebutkan ibaratnya walam yazal masru'an mundu zamani Nuh, itu adalah puasa 3 hari setiap bulan, itu sudah berlaku dari sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi mereka dipuasakan setiap bulannya 3, kalikan 12 bulan, maka manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Dalam Islam kebaikan itu dilipat gandakan minimal 10, minimal, ya. Maka 3 kalikan 12 adalah 36, ya. 12 bulan itu kita sudah sempat 36 kali puasa, dikalikan 10 360, ya kan? Maka hampir 1 tahun penuh. Nah, orang Islam disuruh berpuasa Ramadan diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadana summa atqasyitan min Syawal kana kasamid dahar. Siapa yang bisa puasa Ramadan selesai ditutup dengan 6 hari di bulan Syawal, ya, maka dia seperti puasa 1 tahun penuh. Jadi nanti hitungnya sama. Hanya saja kalau kita itu difokuskan puasa itu 1 paket 1 bulan penuh. Kemudian sisanya apa? Sisanya 11 bulan kita sudah tidak ada yang wajib, maka mau usaha kerja, mau merantau itu lebih nyantai, nggak takut kesusahan untuk cari makan, ya. Lalu di padang pasir zaman dulu, ya, ketika hari kita pengen puasa ternyata harus menggembala kambing, ya kan, atau bepergian safar, maka terasa berat, ya kan. Maka lebih enak sebenarnya umat Muhammad ini dijadikan 1 paket 1 bulan, 11 bulan free, ya, kecuali yang pengen sunnah, seperti itu. Nah, jadi tidak perlu kita berkecil hati, ya, ternyata sudah diwajibkan. Nah, hanya saja ketika Rasulullah itu, ya, di Mekah ceritanya itu Rasulullah memang sudah berpuasa juga, ya, puasanya 3 hari ini. Sampai kemudian masuk tahun 1 Hijriah, Rasulullah itu mewajibkan para sahabatnya untuk berpuasa Asyura, ya, sebagai cara untuk menghormati dan menghargai perjuangan Nabi Musa, dan juga mengenang bagaimana Allah selamatkan najallahu Musa wa gharaqa Fir'aun, ya. Allah selamatkan Musa dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka pada saat itu kan orang Yahudi berpuasa, sementara Rasul mengatakan nahnu aula, kita ini lebih berhak, ya, bi Musa dengan syaratnya Nabi Musa daripada mereka orang Yahudi. Maka Rasulullah memerintahkan di tahun 1 Hijriah untuk sahabatnya berpuasa, sampai turunlah surat Al-Baqarah ini, ya, 183, di mana di tahun 2 Hijriah Allah wajibkan kepada para sahabat, ya, puasa Ramadan, zakat, dan haji. Maka puasa-puasa yang sudah wajib sebelumnya, puasa 3 hari dan puasa Asyura menjadi sunnah. Bisa 3 hari, entah itu sekarang menjadi Ayyamul Bid, intinya puasa 3 hari, ya. Seperti itu. Sekarang sudah tidak menjadi wajib lagi. Yang wajib adalah puasa Ramadan di tahun 2 Hijriah ini. Nah, hanya saja prosesnya ketika di tahun 2 Hijriah Allah perintahkan wajib, ya. Tetapi di situ Allah menggeser dari kewajiban 3 hari setiap bulan menjadi langsung 30 hari atau 1 bulan penuh itu, ya. Maka ini menimbulkan masakoh bagi yang tidak biasa, kok langsung full, ya kan. Maka luar biasa, ya, Allah memberikan kemudahan dalam ayat ini
ayat 184-nya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang yutiqunahu merasa ada masyaqqah ya, terasa berat, maka dia boleh memilih tidak berpuasa. Meskipun dia sebenarnya fisiknya sehat, kuat, tapi dia terasa berat secara keinginan karena harus 1 bulan penuh. Pada saat awal itu dia boleh tidak puasa, tapi syaratnya membayar fidyah kepada orang miskin ya, 1 hari sebanyak hari yang ditinggalkan. Jadi Islam itu sebenarnya sangat memudahkan. Sebagaimana peristiwa Khamar ya, Allah haramkan itu kan juga bertahap ya. Allah tidak langsung wajibkan perintah Khamar itu ya. Nah, misalnya dalam fase pertama khamar itu kan masih dibolehkan karena Allah baru menentukan wa min samaratin nakhil bil a'nab tattakhiduna min syukara, dari buah-buahan kurma dan anggur ya, kalian jadikan itu sebagai minuman. Allah hanya mengabarkan saja, itu masih ada kebolehan. Kemudian turun ayat yang kedua untuk menjauhkan diri daripada minum khamar karena manfaatnya ada tapi itu kecil, tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima ya, dosanya itu lebih besar karena khamar itu kan umul khaba'is ya, induknya segala maksiat. Ada 3 orang yang ada seorang soleh yang ditawari oleh 3 hal oleh perempuan ya, untuk berzina dengan dirinya, untuk membunuh bayi, untuk minum khamar. Dia berpikir kalau minum khamar kan lebih ringan karena merugikan diri sendiri ya, dia tidak tahu kalau itu adalah induk kemaksiatan, daripada dia berzina dengan orang lain merugikan orang lain. Kalau dia punya anak gimana, atau membunuh anak bayi yang tidak berdosa ini. Akhirnya dipilih pada saya tuh orang yang ahli ibadah ini saja, orang yang ahli ibadah ini tidak punya ilmu, kurang punya ilmu ya, hanya abid saja. Akhirnya dia memilih minum khamar. Akhirnya dia berbuat 3 hal itu semuanya. Dia akhirnya membunuh bayi itu, kemudian juga berzina ya, karena sudah hilang fungsi akalnya. Maka khamar itu meskipun bisa mengangkat badan, tapi maksiatnya itu keburukannya lebih besar. Kemudian turun An-Nisa ya, tentang kita dilarang minum khamar ya, khususnya ketika mau sholat. Tapi di luar sholat masih dibolehkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta taqulu ma hatta taf'alu ta'lamu ma taqulun ya, jika kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Nah, ini peristiwanya Ali ya sedang sholat subuh baca qul ya ayyuhal kafirun, itu enggak ramai-ramai la abudu ma atau wala antum abiduna ma abud dan seterusnya, itu wala ana abidu ma abad wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abad wala antum abiduna. Nah, itu enggak selesai karena dia minum khamar mendekati waktu sholat. Maka turunlah ayat ini, boleh minum khamar masih dibolehkan, tapi jangan mendekati sholat. Berarti kan hukumnya masih boleh, kecuali ya ketika mendekati sholat nggak boleh. Nah, ayat ini belum jelas, ada fase-fasenya. Kemudian baru yang terakhir khamar Allah haramkan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir dan seterusnya ridsun min amalis syaitan fastanibuhu, jauhilah. Ya orang yang beriman, khamar dan seterusnya itu ada perjudian, ada kemudian anak panah, menyembah berhala ya, berkorban di depan berhala seterusnya, itu adalah perbuatan setan, fastanibuhu, maka jauhilah. Maka ketika ada fastanibuhu, ini adalah perintah untuk meninggalkannya, jelas ya, maka khamar menjadi haram. Nah, demikian puasa Ramadan itu Allah perintahkan dengan cara di fase awal itu boleh memilih ya, bagi orang yang bagi orang yang terasa berat ya, maka dia boleh membayarkan fidyah kepada orang miskin ya. 1 sok ya, atau 4 mud itu. Tetapi perintah berpuasa, anjurannya tetap puasa itu wa'tasumu khairul lakum, berpuasa itu tetap lebih baik bagi kalian ya, seperti itu. Nah, kemudian turunlah di fase kedua. Setelah fase pertama itu diwajibkan puasa ya, fase kedua ini turun menghilangkan kebolehan untuk memilih. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an sampai faman sayda minkum syahra falyasumhu. Kalimat falyasumhu ini adalah lamul amar ketemu dengan fi'il mudhari, artinya wajib. Di antara 4 bentuk perintah itu kan lamul amar ketemu dengan fi'il mudhari.
Barang siapa yang kalian sekarang faman sayyida minkum syahra, barang siapa yang kalian sudah melihat hilal bulan Ramadan, semuanya yang melihat itu atau mendengarkan kabar dia sudah terlihat, fal yasumhu, sekarang semuanya wajib berpuasa, tidak ada pilihan lagi. Jadi di fase kedua ini sudah dihilangkan tentang kebolehan antara tidak puasa tadi diganti dengan fidyah dengan yang berpuasa. Semuanya sekarang sudah wajib puasa. Hanya saja jamaah sekalian, kaum muslimin dimanapun berada, di fase kedua ini puasanya masih mengikuti cara teknisnya puasa orang Yahudi, yaitu mereka atau puasanya Ahlul Kitab ya, yaitu mereka akan membatasi untuk tidak boleh makan dari waktu mereka berbuka sampai sebelum tidur mereka, sebelum ketiduran. Maka ceritanya menjadi panjang ya. Ketika ada seorang petani Madinah atau seorang sahabat ya, habis dari kebun kurmanya, namanya Qais bin Sirmah al-Ansari. Beliau adalah orang yang sehari-hari bekerja di kebunnya ya. Pada saat pulang dia nggak membawa apa-apa, nggak membawa kurma atau nggak membawa makanan yang lain ataupun binatang purba. Maka pada saat dia pulang, ketika sampai ke rumah, dia ketemu istrinya juga tidak menyediakan apa-apa. Ketika ditanya Ainda kitoam, apakah kamu punya makanan? Oh, tidak ada makanan, wahai Qais. Nah, ternyata dalam hadis itu Qais nggak ada ceritanya marah-marah. Ini sahabat ya, mau buka puasa, capek kerja, nggak ada makan, nggak marah-marah. Tapi istrinya minta izin dan fa'antoliku fa'atulu bula katoam, saya akan carikan makanan. Nah, perhatikan di kondisi di Madinah pada masa itu, pasar Koinuko ya, pasar yang dikelola oleh Yahudi Koinuko di tengah Madinah itu kalau malam pasti sudah tutup ya kan. Dan tidak ada warung seperti warung di Indonesia, banyak retail ya, Indomaret, Alfamaret ya, sudah jumlahnya luar biasa. Nah, yang akan digantikan koperasi desa ya, kata menteri desa itu. Tapi yang luar biasa kalau sekarang mau cari makan 24 jam, bahkan warung Madura ya, saya lihat di Manaran ada tulisan warung berani buka 25 jam sampai hari kiamat ya kan, luar biasa. Nah, mungkin kalau sekarang sangat mudah cari makanan ya, tapi zaman dulu mencari makanan, mengakses makanan sangat susah. Maka ketika dia dapat makanan entah dengan cara minjam kerabatnya, dia pulang ternyata suaminya ini sudah ketiduran. Maka dia mengatakan, khaybatan lak ya, khaybatan lak, celaka kamu ya, celaka kamu wahai Qais bin Sirmah ya. Hal nimta, apakah kamu sudah tidur? Ya, iya saya sudah tidur. Fa'indan tasum, sekarang kamu sudah wajib berpuasa. Ya, maka qadarullah ketika dia berpuasa 2 hari berturut-turut ini, maka ketika falama intasofa nahar, ketika pertengahan siang ya, bagosya alaihi, dia pingsan ya, karena lemesnya badan dia sehari-hari bekerja di kebun dan tidak sempat berbuka tadi karena ketiduran. Maka cerita ini dilaporkan kepada Rasulullah. Ya, cerita ini dilaporkan kepada Rasulullah. Kemudian juga ada peristiwa yang lain di lain tempat, Umar ya, ketika puasa ketiduran, harusnya dia sudah wajib berpuasa, nggak boleh makan minum jima, ternyata dia kelupaan, dia menyentuh istrinya. Sehingga cerita ini juga dilaporkan kepada Rasulullah, dan kemudian turunlah ya ayat Al-Baqarah 187-nya. Ya. Ya. Di situ Allah turunkan ya ayat ukhila lakum latasiyam rafasu ila nisaukum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum tahtanun, seterusnya. Ini ayat ini diturunkan kepada Umar ya, 187 ini. Maka turun ayat ini merubah fase kedua menjadi fase ketiga. Di sini diceritakan ya, dihalalkan kepada kalian untuk rofas, maksudnya jima, kata Ibnu Abbas, jima dengan istri-istri kalian, karena mereka adalah selimut bagi kalian, demikian kalian selimut bagi mereka. Ini turun kepada Umar ya. Kenapa? Ya, orang mungkin kalau 1 bulan atau hanya dibatasi waktu makan yang singkat, sangat susah untuk bisa menjalani puasa dengan model demikian, seperti puasa Alkitab yang hanya mereka itu dibatasi sampai mereka sebelum tidurnya, makan sampai sebelum tidur, aktivitas yang dibolehkan makan, minum dan jima hanya sampai itu saja, sangat singkat ya.
Maka kita juga pernah mendengar bahasa ahlul kitab itu tidak makan sahur, ya kan. Faslu masya mina wasyam ahlul kitab aklatus sahur. Yang membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah mereka tidak makan sahur. Kenapa? Puasa mereka diawali dari tidur, ya. Nah, maka ketika turun ayat ini sudah dihalalkan bagi umat Islam malam itu boleh bercampur dengan istrinya sampai sebelum fajar. Kemudian turun juga ayat yang kedua, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr tsumma atimus syam ilal lail. Nah, ayat ini turun, ya, silakan makan dan minum sampai menjadi jelas benang hitam dan benang putih, yaitu maksudnya fajar. Ya, ini turun kepada Qais bin Sirmah al-Ansori tadi. Silakan ya Qais dan sahabat-sahabat Qais ya untuk makan dan minum sampai menjadi jelas antara benang hitam dan benang putih, ya kan, sehingga kalian bisa makan lebih memanjang, ya kan, tidak hanya maghrib sampai sebelum tidur. Kalau tidurnya jam 9 gimana, ya kan, akhirnya kan langsung harus berpuasa, ya kan. Tapi sekarang sudah memanjang sampai waktu fajar, ya. Kenapa? Karena zaman dulu memang kalau tidak ada lampu, ya begitu gelap malam itu nggak ada aktivitas yang bisa mereka tahan daripada capek kerja hari itu. Misalnya mereka mau lelen nggak bisa. Tapi mungkin kalau Yahudi hari ini barangkali mereka akan ngakali, ya kan? Dengan adanya lampu ya sudah, aturan kita orang Islam hanya boleh makan sampai waktu fajar. Nah, kita kan aturan makan sebelum tidur, ya sudah kita niatkan malamnya lelean, ya kan, sampai jam 6 siang misalnya, jam 6 pagi maksudnya, ya. Tidak tidur gitu. Nanti setelah itu tidur berarti masuk puasa. Mungkin bisa jadi orang Yahudi hari. Tapi kan gambaran zaman dulu orang ahlul kitab, karena tidak ada lampu, begitu gelap sekali zaman dulu, maka ya sudah, kalau sudah mereka melihat ya habis matahari tenggelam maghrib samakan masih ada cahaya di langit, ya maka kalau sudah jam 8, jam 9 sudah pasti ketiduran karena nggak ada aktivitas lagi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka ini menunjukkan bahasanya puasa umat Islam ini sudah dimodifikasi oleh Allah menjadi puasa yang sangat mudah, ya. Jangan sampai kita kemudian tidak berpuasa. Ya, jamaah rahmani wa rahimakumullah. Jadi itu proses tadarruj, ya. Kita syar'i syami Ramadan, proses tahapan pensyariatan puasa Ramadan seperti pengharaman khamr juga, ya. Ada proses tahapan-tahapannya yang ini perlu kita ketahui karena ayat ini sering disampaikan setiap tahun tapi kita nggak tahu proses kejadian peristiwanya, ya. Mungkin itu saja ya yang bisa kita aturkan pada pertemuan ini tentang hukum pensyariatan puasa Ramadan. Dan di sini masih banyak sekali ya pembahasannya. Hanya saja waktu kita yang membatasi mungkin tidak bisa kita bahaskan panjang lebar keseluruhannya biar video ini singkat dan bisa dimaksimalkan untuk disimak. Demikian mungkin yang bisa kita aturkan pada kesempatan Ramadan yang ketiga ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini menambah sakofah kita ke dalam ilmu kita, karena setiap tahun ilmu kita harus bertambah, ya. Itulah orang yang Allah berikan hidayah yang bertambah, insyaallah. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.